sampai ke tempat kita disebut dengan komunis. Pernah membuat Partai Komunis Indonesia, dihabisi pada era Presiden Soeharto. Muncul mereka bangkit membantai jenderal-jenderal kita, tidak hanya jenderal muslim tapi juga DI Panjaitan pun habis. Darah itu merah jenderal. Berapa lama kita menonton? Sudah lama pula kita tak menonton. Dulu kalau sudah 30 September kita menonton ramai-ramai, tapi kemarin dibangkitkan lagi, nonton bersama Panglima dan lain sebagainya. Supaya kita tahu dasar pemikiran, kenapa ada orang bicara jangan bawa-bawa agama urusan negara, jangan bawa-bawa agama urusan negara, jangan bawa-bawa agama urusan negara. Ini datangnya dari mana? Dari Eropa. Masa lalu mereka yang hitam, lalu mereka trauma dengan agama karena tokoh-tokoh agama yang merusak citra agama. Itu terjadi 500 tahun yang lalu. Kalau mau lengkapnya, baca buku The Dark History of the Pope. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang barat itu pertama, agama kata dia hanya mengurus masalah nikah. Teng 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 teng. Pasang cincin. Cium-ciuman depan pendeta. Selesai. Ada pula anak-anak kecil mengiring. Siapa nih anak? Kumpul kebo. Sudah punya anak 2-3 baru dinikahkan. Agama hanya mengurus nikah, apalagi Natal, apalagi mati. Nikah, habis itu acara jingle bell 25 Desember, ambil pohon Natal, dikasih kapas-kapas bagi yang tak ada salju. Nah, datang Sinterklas membawa hadiah. Lalu kemudian setelah itu mati, jasadnya diurus. Tidak ada agama mengurus negara. Yang bawa agama pada negara. Inilah cikal bakal orang-orang pemikiran barat, sekolah di barat, membaca buku barat, dibawanya pemikiran dari Eropa ini ke negeri-negeri Islam. Kalau sudah ada orang cerita di rapat DPRD, rapat dengan wali kota, rapat dengan Pak Camat, gimana nanti, apa bisa kita bawa perdakan zakat ini? Yang bawa agama, yang bawa agama. Bapak Ibu sudah tahu dari mana asal muasal ceritanya. Inilah dia sekuler, yang disingkat dengan PC, pemikiran sekuler. Yang mengatakan itu bukan Abdul Somad, yang mengatakan itu namanya Kiai Haji Lutfi Basori. Kiai Haji Lutfi Basori sudah mengirimkan. Kata dia, lepaskanlah kita dari pemikiran sekuler. Jadi kalau ada nanti orang cerita sholat tarawih rajin, puasa sunat Senin Kamis rajin, sholat ke masjid rajin, tapi kalau udah cerita masalah agama dalam mengurus politik, mau membuat perda syariah, jangan bawa agama, jangan agama. Ini orang otaknya berkudis, karena sudah dipengaruhi oleh sepilis, sekuler, liberal. Pemikiran-pemikiran itu masuk ke dalam kepalanya. Maka ini penyakit pertama, namanya sekuler, memisahkan agama dari negara. Yang bawa agama karena sakit hati masa lalu terhadap kejahatan pendeta. Yang lebih keras lagi, tapi masih beragama. Ini kelompok yang pertama ini masih beragama, masih Natal, masih percaya kepada Tuhan, masih nikah di gereja, masih mati jasadnya dikremasi. Yang kedua, liberal, dari patung liberty, bebas, tak ada ikatan-ikatan. Maka kata dia, agama hanya hubungan personal dengan Tuhan saja. Percaya kamu sama Tuhan? Saya percaya sama Tuhan, tapi kepada Yesus saya tak percaya. Ini lebih keras lagi. Ini kelompok kedua. Kalau yang ini percaya agama, tapi agama hanya untuk nikah, Natal, mati. Masih percaya agama, masih percaya the Holy Gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, percaya.
Tapi yang kedua ini adalah tidak percaya sama sekali sama Alkitab, anti Kristus, anti Kristen, tak percaya pada agama, tapi Tuhan dia percaya. Maka muncullah ungkapan-ungkapan Tuhan terlalu besar untuk ditampung oleh satu agama. Percaya kau kepada Tuhan? Tuhan, tidak mungkin alam semesta ini, bumi dan langit. Tengok langit. Tak mungkin bumi dan langit ini tanpa ada pengaturnya. Lalu siapa nama yang mengatur itu? Apakah namanya Yesus? Tidak. Apakah namanya Siddhartha Gautama? Bukan. Apakah namanya Wisnu Brahma Siwa? Tidak. Apakah namanya Tuhan? Tidak. Apakah namanya Dewa? Tidak. Apakah namanya Allah? Tidak. Dia percaya Tuhan, tapi tidak mau mengikat diri dengan agama. Ini namanya liberal. Dilepaskannya dari ikatan-ikatan agama. Puncaknya, ini yang ketiga. 1, 2, 3. Untung tak ada yang keempat. Kalau ada yang keempat, mana botol lagi? Tak ada. Yang keempat, ini puncaknya. Tidak percaya sama Tuhan sama sekali. Itulah dia yang disebut dengan ateis. T, Tuhan. Teologi, ilmu mengkaji tentang Tuhan. Ateis. A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. Keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Ini embrionya, ini masa metamorfosisnya, ini puncaknya. Ini ulatnya, ulat bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang terbang, akhirnya lepas tanpa agama. Pergi dia ke Jepang, ditengoknya jalan-jalan di Jepang itu tertib, rapi, tak ada sampah, tak ada macet, tak ada orang caci maki. Lalu tengok, ternyata orang ini tak bertuhan bisa baik. Kenapa kita mesti bertuhan? Ustaz jangan kasih contoh Jepang lah. Oke, kita pindah ke negara lain, Jerman. Mereka tanpa Tuhan tapi bisa bersih, bisa tertib. Saya baru pulang dari Taiwan. Orang Taiwan banyak ateis, tak percaya dia pada Tuhan. Saya pergi ceramah ke Bagan Siapi-api, tinggal di hotel Cina, pekongnya sebesar ini, besar. Sampai di Taiwan, tinggal saya di hotel, bingung saya mencari, tak ada pekong sama sekali. Ternyata mereka tak percaya sama Tuhan. Dia tak percaya sama Buddha, dia tak percaya sama Konghucu. Ateis, tak ada Tuhan itu. Bullshit Tuhan itu, omong kosong Tuhan itu. Tuhan itu gitu. Dia tak percaya sama Tuhan. Tapi lalu lintasnya tertib, jalan-jalannya bersih. Saya bingung, tokonya di mana? Di atas jalan raya, turun tak ada penyeberangan, di atas tak ada, nyeberang turun dari bawah, dan di bawah ini mall, bersih, tertib, orangnya sopan, tapi tidak percaya sama Tuhan. Oleh sebab itu orang yang berpikir mulai terpengaruh. Kata dia, kalaulah orang bisa tertib tanpa Tuhan, orang bisa bersih tanpa Tuhan, lalu mengapa yang mesti bertuhan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua datang dari muaranya dari sana. Maka kalau kita tengok ada air sungai ini warnanya butek, warnanya hitam. Kenapa air di sini hitam? Maka kita perlu menelusuri ke muara. Dari muara sungai, dari pangkal jalan, dari mana? Dari hulunya ke hilir. Karena air datang dari hulu. Oh, ternyata di sini permasalahannya. Kenapa orang tak bertuhan? Kenapa orang percaya pada Tuhan tapi tak percaya agama? Kenapa orang percaya agama tapi agama dipotongnya hanya untuk nikah, akikah, walimah, nikah, mati. Akikah, walimah, takziah. 3 kali itu sajalah dia bertuhan. Di rumah sakit dia tak bertuhan, di rumah tangga dia tak bertuhan, dimanapun dia tak bertuhan. Hanya sekedar seremonial belaka, halal bihalal, menyambut tahun baru hijrah, takziah mati guys. Habis itu dia tak bertuhan. Maka kita faham inilah makna hadis Nabi SAW. Latattabi'unna sunanal ladzina min qablikum, kalian akan mengikut tradisi-tradisi orang-orang sebelum kamu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Pertamanya ikut sejengkal,
zira'an bi zira'in, sahassa demi sahassa, hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, ada lubang biawak kecil, masuk mereka ke dalam lubang biawak, la dakhaltumu, kalian pun akan ikut juga ke dalamnya. Maka mengikut. Ini perlu diceritakan asal muasal cerita, biar supaya kita paham dari mana dasar pengambilan mazhab ini. Kalau kita selama ini ngaji fikih mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kenapa Muhammadiyah itu Pak Ustaz sentuhan laki-laki perempuan tak batal? Kenapa orang Al-Wasliyah itu Pak Ustaz sholat pakai usolli? Bukan Al-Wasliyahnya, tapi telusuri ke atasnya, yaitu mereka pakai mazhab. Kalau selama ini kita kaji fikih mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, maka ini pun juga ada mazhab, namanya mazhab ateis, namanya mazhab liberal, namanya mazhab sekuler. Ketiga-tiga ini merusak kepala anak-anak kita. Yang dulu 70% pelajaran agama, pelajaran umum 30, dibalik pelajaran agama 30, pelajaran umum 70, disunat lagi pelajaran agama tinggal 10%, potong lagi pelajaran agama tak masuk sama sekali. Tidak ada pelajaran agama di UAN, ujian akhir nasional, fisika, kimia, biologi, matematika. Untuk agama urus sendiri, agama tetap diakui, tapi urusan keluarga di rumah masing-masing, hanya personal. Kira-kira kelompok mana ini? Sekuler, liberal, atau ateis? Tidak ateis, karena masih bicara agama. Tapi dia pula tidak liberal, karena kalau liberal tak ada agama, cukup Tuhan saja. Tapi sekarang ini adalah sekuler, agama tetap dipakai, tambah urusan personal dengan Tuhan saja. Akhirnya di masjid, subhanallah walhamdulillah, subhanallahil subhanallah, dah tenang. Habis itu buat dosa balik, zina, korupsi, zina, ganggu bini orang, ganggu anak gadis orang, pergi ke Alexis, pergi segala, dah. Habis itu kumpulkan duit haram, pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, habis itu balik, dah pakai jilbab 2 hari, habis itu buka balik, habis itu diwawancarai, Mbak, kenapa sekarang ini tuntutan skenario? Mana masuknya? Sekuler, liberal, ateis? Paham sudah cerita mazhab ini? Inilah yang merusak kepala anak-anak kita. Dapat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tokoh-tokohnya itu dari mana? Ada namanya, tulisannya SIGMUND Sigmund Freud, setelahlah mau Sigmund apa namanya? Apa kata si Sigmund? Sebenarnya Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Tak pernah Tuhan menciptakan manusia, tapi manusia itulah yang menciptakan Tuhan dalam imajinasinya. Ketika manusia sedang stres, depresi, maka dia berhalusinasi, berkhayal, diciptakannya Tuhan dalam kepalanya. Itu kata Sigmund. Sigmund menulis ini, membuat jadi sebuah ilmu. Itulah dia psikologi, ilmu psikologi. Kau kuliah di mana? Psikologi. Jangan katakan psikologi. Tapi adik-adik yang kuliah psikologi, ibu-ibu yang jadi dosen psikologi, jangan katakan ilmu ini haram. Terus pelajari, terus, tapi cari titik-titik kelemahannya. Oh, ini. Maka munculkan psikologi Islam. Kau kuliah di mana? Psikologi Islam. Begitu juga dengan ekonomi. Kami ini kuliah di ekonomi perbankan konvensional, Pak Ustaz. Kalau gitu dosa saja lah kerja. Terus, hebat kan? Mantap kan? Saya ketemu dengan bapak-bapak. Saya Pak Ustaz S1 saya ekonomi konvensional, S2 saya ekonomi konvensional. Sekarang saya masuk S3 ekonomi syariah. Mantap. Itu namanya husnul khotimah. S1 konvensional, S2 konvensional, S3 ekonomi syariah. Saya Pak Ustaz sekarang hukum SH, hukum Belanda. Dosa saya, lanjutkan.
S2 hukum Belanda, S3 hukum Belanda, pergi kau ke Leiden University, ambil PhD, Doctor of Philosophy, dapat doktor, tapi kau mengungkap kelemahan-kelemahannya. Araftu syarra la lisyarri walakin lijtinabi. Aku tahu kesesatan, aku ngerti kebatilan, bukan aku mau sesat, tapi karena aku ingin mengungkap kesesatan dan kebatilannya. Datang satu lagi, tadi Sigmund mengatakan Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia, tapi manusia itulah yang menciptakan Tuhan. Datang satu lagi, namanya Karl Marx, K-A-R-L, Karl, M-A-R-X, Marx. Maka pikiran-pikiran si Karl Marx disebut dengan Marxisme. Sampai ke tempat kita disebut dengan komunis. Pernah membuat Partai Komunis Indonesia, dihabisi pada era Presiden Soeharto. Muncul mereka bangkit membantai jenderal-jenderal kita, tidak hanya jenderal muslim, tapi juga DI Panjaitan pun habis. Darah itu merah jenderal. Berapa lama kita menonton? Sudah lama pula kita tak menonton. Dulu kalau sudah 30 September kita menonton ramai-ramai, tapi kemarin dibangkitkan lagi, nonton bersama Panglima dan lain sebagainya. Untuk apa? Menunjukkan lagi. Dan muncul sekarang buku-buku yang luar biasa, ditulis bestseller, penulisnya tak tanggung-tanggung. Aku bangga jadi anak PKI, PKI masuk parlemen. Kalau ada orang bertanya, mana ada PKI? Mana? Ini bukunya ada, penulisnya ada. Kenapa tak ditangkap? Kenapa ini tidak ditangkap? Ini yang anti Pancasila itu. Yang anti Pancasila itu ini. Anti Pancasila sila keberapa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Komunis tak percaya sama Tuhan sama sekali. Karena kata Karl Marx, agama itu adalah opium, agama itu adalah candu, agama itu merusak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tanya sama kawan yang bolak-balik ke Cina, apa betul orang Cina itu tak beragama? Mereka beragama Pak Ustaz. Apa agamanya? Hindu ada, Buddha ada, Konghucu ada, Kristen ada, tapi pemerintahnya tidak percaya agama. Rakyatnya beragama, presidennya, menterinya, partainya tak percaya agama. Kenapa melarang agama? Karena kata mereka, kalau orang ini beragama, nanti dia akan kelahi. Agama mengajarkan ekstrim, agama mengajarkan kekerasan, agama menganggap selain dia adalah kafir, mesti dihabisi, mesti dibunuh. Tidak begitu dengan Islam. Islam tidak pernah mengajarkan kalau tetanggamu Kristen, kau bakar rumahnya, kau pancung lakinya, kau larikan bininya. Tak pernah Islam mengajarkan itu. Mereka suuzon terhadap Islam. Apa pernah Nabi Muhammad membawa pedang? Siapa yang tak masuk Islam, pancung kepalanya? Tidak ada. Nabi tahun ke-8 Hijrah masuk ke kota Makkah. Peristiwa Fathu Makkah, 10.000 pasukan dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panglima perangnya bernama Sa'ad bin Ubadah. Dicabutnya pedang. Hadza yaumul marhamah. Ini hari balas dendam. Hancurkan orang Makkah. Nabi memanggil Ta'al, sini kau Sa'ad, sini Sa'ad. Apa kau katakan tadi? Hadza yaumul marhamah. Hadza yaumul marhamah. Ini hari balas dendam. Apa kata Nabi? Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Tidak ada yang dipancung Nabi kepalanya, tidak ada yang dipotong Nabi hidungnya. Bahkan setelah Ka'bah dibersihkan, azan Bilal di atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai itu Nabi berpidato. Apa kata Nabi? Ya ahla Makkah, hai penduduk Makkah, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Pidato Nabi ditulis dengan tinta emas. Ma tarawna anni fa'ilun bikum. Menurut kalian, apa yang akan kalian kulakukan terhadap kalian? Kalian usir aku 8 tahun yang lalu. Kalian siram dengan tai onta. Kalian cekik aku saat sholat di Ka'bah. Kalian bunuh pamanku Abu Talib. Kalian bunuh pamanku Hamzah. Kalian potong-potong hidungnya, kalian mutilasi, kalian belah jantungnya, kalian kunyah. Apakah aku sekarang akan membunuh? Apa kata penduduk Makkah kafir Quraisy?
antum saudara kami, hai Muhammad, akhil karim wa ibnu akhil karim. Akhil karim, engkau saudara kami yang mulia. Wa ibnu akhil karim, bapakmu datukmu saudara kami. Apa kata Nabi SAW? Izhabu wa antumut tulaqa. Izhabu, izhabu, izhabu. Pergilah, pergilah, pergilah. Wa antumut tulaqa. Kalian bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada satupun yang dipancung kepalanya. Turun ayat. Idza jaa nasrullahi wal, ketika datang kemenangan dan pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, kau tengok mereka masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong, bukan satu, bukan dua, bukan lima. Berbondong-bondong mereka masuk Islam. Maka masuk Islam bukan karena Nabi mengancam mereka. La ikraha fid din. Ini Marx mengatakan agama mengajarkan permusuhan. Tidak begitu dengan agama Islam. Islam mengajarkan kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil